Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Zakia Rehanisa. Kali ini saya akan membahas mengenai bahasa dan budaya dari mata kuliah komunikasi lintas budaya. Yang pertama adalah bahasa. Apa sih bahasa itu? Bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap atau mulut manusia dan dapat meliputi dua bidang pengertiannya. Yang pertama adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap dan arti atau makna yang tersirat dalam arus bunyi itu sendiri. Kemudian bunyi itu merupakan getaran yang merangsang alat pendengaran kita. Yang kedua, arti atau makna, yaitu isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi terhadap hal yang kita dengar. Arus bunyi itu disebut dengan arus ujaran. Selanjutnya, pengertian bahasa menurut para ahli. Menurut Tarigan, bahasa itu ialah suatu sistem yang sistematis, barangkali juga sistem generatif. Bahasa ialah seperangkat lambang-lambang, mana suka ataupun simbol-simbol arbitrer. Yang kedua, menurut Nababan, bahasa adalah satu ciri yang paling khas manusiawi atau yang dimiliki manusia yang membedakannya dari makhluk yang lain. Kemudian, menurut Carroll, bahasa adalah alat verbal untuk berkomunikasi. Seperti itu. Fungsi bahasa secara umum. Yang pertama adalah tujuan praktis, yaitu untuk mengadakan antar hubungan interaksi dalam pergaulan sehari-hari. Maksudnya, dengan bahasa, kita dapat berinteraksi dalam pergaulan kita, baik pada teman ataupun pada masyarakat sekitar. Yang kedua, untuk tujuan artistik, yaitu kegiatan manusia mengolah dan mengungkapkan bahasa itu dengan seindah-indahnya, guna pemuasan rasa estetis. Nah, yang ketiga, menjadi kunci mempelajari pengetahuan-pengetahuan lain. Jadi dengan bahasa kita dapat memaknai, kita dapat mempelajari ilmu-ilmu lain. Nah, yang keempat, tujuan filologis, yaitu mempelajari naskah-naskah tua untuk menyelidiki latar belakang sejarah manusia, sejarah kebudayaan, dan adat istiadat, serta perkembangan bahasa itu sendiri. Selanjutnya, fungsi bahasa bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa resmi. Maksudnya, bahasa Indonesia merupakan alat untuk menjalankan administrasi negara. Fungsi itu jelas tampak dalam surat menyurat resmi, peraturan-peraturan pemerintah, undang-undang, dalam berpidato, ataupun dalam pertemuan-pertemuan resmi lainnya. Yang kedua, sebagai bahasa persatuan. Maksudnya, bahasa Indonesia merupakan alat untuk mempersatu berbagai suku di Indonesia. Indonesia sendiri terdiri dari berbagai suku, berbagai budaya, berbagai adat yang memiliki bahasa mereka sendiri, budaya dan dialek mereka sendiri. Maka dalam mengintegrasikan semua suku tersebut, bahasa Indonesia memainkan peran penting untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai bahasa kebudayaan. Maksudnya, bahwa dalam pembinaan kebudayaan nasional, bahasa Indonesia berperan sebagai wadah penampung kebudayaan. Segala ilmu pengetahuan dan kebudayaan harus diajarkan dan diperdalamkan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat pengantarnya. Bahasa dapat dikaji dalam dua aspek, yaitu hakikatnya dan fungsinya. Aspek yang pertama yaitu hakikat bahasa. Hakikat bahasa dapat dikaji oleh ahli-ahli linguistik. Secara garis besar, bahasa adalah suatu sistem perisyaratan atau semiotik yang terdiri dari unsur-unsur isyarat dan hubungan-hubungan antar unsur tersebut. Aspek kedua dari pengkajian bahasa ialah fungsinya. Fungsi bahasa yang paling mendasar ialah untuk komunikasi, yaitu alat pergaulan dan perhubungan sesama manusia. Komunikasilah yang memungkinkan terjadinya suatu sistem sosial atau dalam masyarakat. Selanjutnya adalah varian bahasa. Varian bahasa ini ada 4. Yang pertama ada aksen, dialek, argot, dan slang. Aksen sendiri merupakan variasi dalam pelafalan yang terjadi ketika orang-orang menggunakan bahasa yang sama. Dialek sebagai tambahan dari variasi pelafalan yang menandai aksen.
dialek dibedakan oleh perbedaan dalam kosakata, tata bahasa, atau bahkan tanda baca. Selanjutnya ada argot. Argot merupakan kosakata khusus yang asing bagi suatu culture atau kelompok. Namun bagi kelompok mereka mengerti satu sama lain. Selanjutnya ada slang. Slang ini merupakan istilah-istilah yang digunakan suatu kelompok juga, namun maknanya bersifat informal, seperti itu. Baik, selanjutnya budaya. Apa itu budaya? Pengertian budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Badhaya, yang merupakan bentuk jamak dari badi atau budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi, dengan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut dengan culture, yang berasal dari kata Latin yaitu colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Nah, kebudayaan menurut Kroeber dan Clarkhorn. Mereka mendeskripsikan ada beberapa definisi terkait kebudayaan. Yang pertama ada deskriptif, yakni definisi yang menekankan unsur-unsur kebudayaan, segala hal yang berhubungan dengan kebudayaan. Yang kedua historis, yakni definisi yang menekankan bahwa kebudayaan itu diwarisi secara kemasyarakatan. Dan yang ketiga, normatif, yakni definisi yang menekankan hakikat kebudayaan sebagai aturan hidup dan tingkah laku, yang seperti saat ini norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, psikologis, yakni definisi yang menekankan kegunaan kebudayaan dalam penyesuaian diri kepada lingkungan sekitar, pemecahan persoalan, dan belajar hidup. Selanjutnya yang kelima ada struktural, yakni definisi yang menekankan sifat kebudayaan sebagai suatu sistem yang berpola dan teratur. Yang keenam, yakni definisi yang menekankan terjadinya kebudayaan sebagai hasil karya manusia. Secara sederhananya, kebudayaan adalah yang pertama pengatur dan pengikat masyarakat. Yang kedua, merupakan pola kebiasaan dan perilaku manusia. Yang ketiga, hal-hal yang diperoleh oleh manusia melalui belajar atau pendidikan. Yang keempat, sistem komunikasi yang dipakai masyarakat untuk memperoleh kerjasama, kesatuan, dan keberlangsungan hidup masyarakat tersebut. Sekarang kita masuk ke pembahasan bahasa dan budaya. Fungsi bahasa dalam budaya. Yang pertama, sebagai sarana pengembangan kebudayaan. Yang kedua, sebagai sarana pembinaan kebudayaan tadi. Yang ketiga, sebagai jalur pemeliharaan dan penerus kebudayaan. Yang keempat, sebagai jalur dan sarana inventarisasi kebudayaan. Peran bahasa dalam masyarakat. Yang pertama, berdasarkan ruang lingkup. Dalam klasifikasi ini, ruang lingkup termasuk fungsi bahasa yang sebagai pertama, lambang kebanggaan bangsa. Yang kedua, lambang identitas bangsa. Yang ketiga, alat pemersatu antar berbagai suku bangsa dan kelompok etnis lainnya. Dan yang keempat, alat penghubung antar daerah dan kelompok penutur dari berbagai latar belakang budaya. Dalam kriteria fungsi bahasa seperti ini, terdapat ruang lingkup bahasa sebagai alat komunikasi dalam area yang lebih luas. Yang kedua, berdasarkan bidang pemakaian. Dalam klasifikasi ini, termasuk aspek-aspek seperti bahasa resmi, bahasa pendidikan, bahasa antar bahasa, bahasa dagang, bahasa agama, dan lain sebagainya. Bahasa sebagai cermin kebudayaan. Dalam analisis semantik, Scher mengatakan bahwa bahasa itu bersifat unik dan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan budaya masyarakat pemakainya. Maka, analisis suatu bahasa hanya berlaku untuk bahasa itu saja, tidak dapat digunakan untuk menganalisis bahasa lain. Pemilihan kata-kata yang sesuai untuk kepentingan interaksi sosial sangat tergantung pada budaya tempat bahasa itu digunakan. Hubungan antar bahasa dan budaya.
Menurut Nababan, ada dua hubungan yang terjadi antara budaya dan bahasa. Yang pertama ada filogenetik. Filogenetik terjadi saat bahasa adalah bagian dari kebudayaan itu. Yang kedua adalah ontogenetik. Ontogenetik itu terjadi saat seseorang belajar kebudayaan melalui bahasanya. Sekian mungkin dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.